Pada video kali ini gua akan membahas tentang hero yang role-nya support atau tank guys. Hero ini sering disepelekan, apalagi di tier rendah kayak CM atau Epic. Soalnya kita mau setup war, mau setup ganking, mereka malah rata-rata sibuk sendiri guys. Role tank dan support itu gua satuin karena fungsi kedua hero ini rata-rata kurang lebih sama. Untuk membantu tim, bisa bantu cover, bantu open map, bantu pasang badan, bantu setup war, dan lain-lain, masih banyak lagi. Role support atau tank biasanya dijadiin roamer guys. Kadang juga ditaruh XP lane, khususnya tank ya. Dengan role tank atau support, kita bisa membawa tim menuju kemenangan. Makanya orang-orang dengan role support dan tank rata-rata berani mati, berani maju ke depan demi mencari informasi posisi musuh berada. Oke, udah kebanyakan basa-basinya, kita langsung aja menuju ke listnya yang pertama guys. Yang pertama ada Franco, hero tank yang satu ini jelas gua rekomendasikan, soalnya memang punya efek suppress yang kuat. Efek suppressnya itu adalah yang paling kuat di Mobile Legends. Hal ini karena efek tersebut tidak bisa dilepaskan, apalagi dengan skill anti-CC. Efek suppress dari Franco ini bisa memberikan lawan efek tidak dapat bergerak selama 1,8 detik. Nggak hanya itu aja, Franco juga memberikan damage sebanyak 6 kali. Emang nggak terlalu sakit, tapi ya bisa lah untuk menghabisi musuh dengan darah yang udah tipis. Jika nggak menerima damage selama 5 detik gitu kan, Franco akan meregenerasi HP-nya cuy. Franco juga memperoleh 10% movement speed tambahan, memulihkan 1% maksimal HP setiap detik, dan mulai mengakumulasi Westland Force. Nah, movement speed tambahannya inilah yang membuat Franco nanti menjadi seorang tanker yang cepat rotasi. Di gameplay ini aja gue dengan cepat bisa rotasi ke atas sama ke bawah guys. Cuman di sini MM-nya agak ampas, jadinya pertandingannya agak berat nih. Next rekomendasi hero tank atau support selanjutnya ada Johnson. Hero ini sering dipakai di meta kali ini, meta Ciki istilahnya, meta Ciduk dan Kill. Johnson memiliki pasif yang sangat-sangatlah berguna guys, karena bisa menambah pertahanannya itu. Ketika HP-nya Johnson kurang dari 30%, dia memperoleh shield yang dapat menyerap 300 ditambah 700% total physical defense miliknya selama 10 detik. Sayangnya cooldown dari skill pasifnya ini cukup lama guys, selama 100 detik. Ketika HP-nya Johnson lebih rendah dari 30%, Johnson secara otomatis akan mengaktifkan shield miliknya itu. Skill ini akan membuat Johnson lebih mudah bertahan dalam team fight. Untuk pasang badan, cocok banget lah setelah dia menabrak musuhnya. Efek CC dari hero ini kuat juga, karena dia memiliki efek stun saat berhasil menabrak lawan dengan menggunakan ultimate-nya itu. Ada efek CC lagi di skill satunya ini, yang lempar besi itu dah. Lawan yang berada di area lokasi spanner mendarat akan terkena efek stun selama 0,8 detik. Rotasinya untuk hero ini jelas dengan menggunakan ultimate-nya itu. Tinggal ulti aja terus keliling cuy. Cuma ya tergantung player yang mengendalikannya juga sih. Next rekomendasi hero tank atau support yang ketiga ada Digi. Hero support yang satu ini memiliki skill anti-CC yang sangat berguna di team fight nanti. Seperti yang kita tahu, anti-CC-nya Digi itu ada di skill ultimate-nya dia. Hero ini juga termasuk counter hero tank Atlas atau Johnson. Time Journey ultimate-nya Digi ini kalau pas kita ngeluarinnya bakalan berguna banget di tim, apalagi pas team fight. Digi dapat menghapus debuff kepada hero satu tim di sekitar, termasuk dirinya, dan memberi rekan satu timnya shield, serta menjadi kebal terhadap efek CC selama 3 detik. Dia juga memperoleh 50% movement speed tambahan selama setengah detik. Skill satu hero ini cukup mengganggu guys, memberikan damage yang cukup tinggi juga ke lawan, apalagi di awal-awal permainan. Ya bergantung sama item dan stacknya hero ini juga sih. Skill satunya hero ini kalau ditaruh di rumput, bisa memberikan vision atau pandangan yang berguna buat timnya. Hero ini kalau di tier yang rendah malah jarang banget digunakan. Entah kenapa malah jarang dipakai di tier rendah, apalagi di CM cuy. Next, rekomendasi tank atau support yang keempat ada Atlas. Tank yang satu ini memiliki tingkat ban yang lumayan besar di meta kali ini. Alasannya adalah karena Atlas dapat memberikan efek disable atau stun ke hero lawan itu sekaligus banyak. Ultimate-nya bisa mengikat musuh di sekitarnya Atlas, lock hero-nya bahkan bisa 5 sekaligus, bukan cuma satu hero doang. Makanya dianggap hero ini mengganggu banget. Tadinya pasifnya juga memiliki tambahan physical defense dan magical defense yang amat berguna, alias tambahannya itu begitu besar, tapi sayangnya sekarang di nerf. Pasifnya Atlas itu mengeluarkan free hit breed di sekitarnya selama 5 detik setiap kali dia menggunakan skill.
movement speed lawan yang terkena efek Frigid Breed-nya akan berkurang secara bertahap dalam 3 detik. Kemudian, mereka akan beku selama setengah detik. Atlas memperoleh 11-25 physical dan magic defense tambahan ketika pasifnya ini aktif cuy. Nah, hero ini tentu punya rotasi yang cepat juga karena efek skill 2-nya bisa menembus tembok dan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Next, rekomendasi hero tank atau support yang kelima ada Estes. Support yang satu ini sangat direkomendasikan untuk menjadi baby sister MM. Kalau MM-nya nggak tolol, bakalan bisa jadi dan membawa tim menuju kemenangan tentunya. Estes ini punya stack di basic attack-nya. Kalau nyampe 100, bakalan menyebabkan efek slow sebesar 60% selama 1,5 detik. Skill 1 dari hero ini memiliki efek regen untuk dirinya sendiri, bahkan untuk rekan satu timnya. Ya, diutamakan ke rekan satu timnya sih. Untuk tim fight, efek slow dari basic attack hero ini bakalan oke untuk membuat lawannya lambat. Skill 2-nya juga tuh, lawan akan terkena efek slow sebesar 90% ketika menyentuh bagian tepi dari area lingkaran tersebut, berlangsung selama 1,5 detik. Slow ini akan menghilang seiring berjalannya waktu. Ultimate-nya tentu aja bisa memberikan efek regenerasi ke seluruh rekan satu timnya. Sangat cocok digunakan untuk tim fight secara penuh. Sayangnya hero ini bergantung tim banget. Kalau timnya ampas ya Estes ini juga ampas. Next, rekomendasi hero tank atau support yang selanjutnya ada Balearic. Oke guys, tank yang satu ini juga gua rekomendasiin banget di meta season 27. Balearic bisa ditaruh di Rumor atau bisa ditaruh di XP Laner, seperti gameplay yang satu ini. Hero ini kalau diserang terus, justru tambah seneng, karena bisa memicu efek pasifnya. Untuk setiap 50 damage yang diberikan kepada Balearic, dia memiliki 25% peluang untuk menembakkan akar ke arah unit lawan terdekat. Setiap 0,4 detik, serangan ini hanya dapat diaktifkan sekali aja. HP yang diperoleh Balearic dari equipment bahkan bisa meningkat sebesar 30%. Nah, dengan efek meningkat kayak gini, otomatis item HP yang dipakai Balearic itu sangat disarankan untuk dibuild secara panjang supaya darahnya itu bisa bertambah berkali-kali lipat. Blade Armor juga merupakan item yang disarankan buat hero ini untuk counter MM lawan yang pakai Demon Hunter Sword. Efek Taunted adalah skill utama milik hero ini, jadi bisa digunakan untuk team fight nanti. Next, rekomendasi hero tank atau support yang ketujuh ada Akai. Sebenarnya mau masukin Lolita, cuman nggak ada hero-nya gua cuy. Dan kebetulan kemarin baru push ranked pakai Akai ini. Dan hero ini sangat direkomendasikan bagi gua, karena termasuk tank yang kompleks. Bisa ditaruh sebagai Rumor, bisa ditaruh sebagai XP Laner, bahkan di jungle kayak gameplay ini. Akai dapat memperoleh 25 ditambah 4% total HP-nya menjadi shield selama 4 detik pada setiap penggunaan skill. Dan di waktu yang sama dia akan meninggalkan mark juga ke musuh. Nah, marknya itu kalau dikenain skill lagi satu basic attack akan meningkatkan damage-nya Akai cuy. Usahain untuk meninggalkan mark ke lawan sebelum memberikan damage ke hero lawan, supaya efek damage-nya Akai nanti tambah sakit. Skill 2-nya juga memiliki damage yang sakit bergantung dengan panjangnya HP Akai. Kalau darah tank yang satu ini semakin tebal gitu kan, akan membuat damage-nya semakin sakit. Efek ultimate hero ini asli ganggu parah, bisa ngerusuh di pertandingan tim, dan bisa memberikan efek knockback secara terus-menerus. Kalau dicempet gitu kan musuhnya ke tembok, maka lawan tidak akan bisa bergerak.